Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel Belajar Matematika Mudah bersama Bapak Insinyur Samsul Junaidi dari LPB ASC Surabaya. Seperti biasanya kita akan bahas tentang soal-soal yang pernah keluar di SNMPTN, SBMPTN, UTBK. Tahun-tahun sebelumnya kita bahas dengan cara nalar, juga kita bahas dengan pakai rumus atau pakai cara-cara cepat. Kalau memang soal itu bisa dikerjakan dengan pakai cara cepat. Ya. Kali ini kita akan bahas tentang pengetahuan kuantitatif, ya. Bab transformasi bagian pertama. Insya Allah akan ada nanti transformasi bagian kedua, bagian ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk soal yang pertama, saya ambil dari SBMPTN tahun 2017. Ya. Soalnya seperti ini. Jika parabola Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 5 digeser ke kanan sejauh 3 dan digeser ke bawah sejauh 2 menghasilkan Y sama dengan 2x kuadrat plus AX plus B. Maka nilai A plus B sama dengan berapa? Ini transformasi yang keluar di sini pergeseran. Nanti ada lagi rotasi, ya. Ada rotasi itu perputaran, ya. Ada lagi pencerminan atau refleksi, ya. Ada lagi dilatasi. Dilatasi itu perbesaran atau perkecilan. Ini kebetulan pergeseran, ya, atau translasi. Nanti prinsipnya sama aja ngerjakannya, ya. A plus B itu nilai ini hasilnya nanti 57, 53, 49, 45 atau 41, ya. Maka yang perlu diketahui nih, yang ditransformasi ini nanti, ya. Ini saya tulis ini Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 5. Terus ini kita beri nama persamaan 1. Lalu setelah itu ini rumus yang dipakai ini, kalau pergeseran itu pakai jumlah ini, ya. Ini seperti matriks atau vektor gitu, ya. X aksen, Y aksen ini berarti hasil transformasi, ya, hasil transformasi. 3 ini berarti pergeseran ke kanan atau kiri. Kalau ke kanan plus, kalau ke kiri minus. Ini. Karena di sini di soal digeser ke kanan sejauh 3, maka di sini plus 3. Yang di bawah ini pergeseran ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas plus, kalau ke bawah min. Karena di sini dikatakan ke bawah sejauh 2, berarti di sini pakai min 2. Gitu. Min itu karena ke bawah ini, ya. Sejauh 2 berarti di sini 2. X plus Y, XY ini berarti apa? Yang ditransformasi, ya. Lalu di bawahnya hasil transformasi Y sama dengan 2x kuadrat plus AX plus B. Ini hasil transformasi. Ini kita beri nama persamaan 2. Nanti prinsipnya gampang. Kalau ini disubstitusi ke atas, maka hasil substitusinya nanti disamakan dengan bawah. Ya, disamakan dengan ini hasil transformasi. Tapi kalau ini ditransformasi, disubstitusi ke bawah, hasilnya disamakan dengan yang ditransformasi. Cuman yang perlu diingat, kalau ditransformasi ke atas, yang di ini harus dibuat dalam bentuk apa? X sama dengan Y sama dengan. Ya. Jadi 3-nya dipindahkan ke kiri, min 2 dipindah ke kiri. Tapi kalau ditransformasi ke bawah, ini langsung aja. Ini ditransformasi ke situ. Dia apa? Disubstitusi ke situ. Lalu hasilnya sama dengan itu. Sama aja, ya. Hasilnya sama pasti. Oke, yang umum itu disubstitusi ke yang ditransformasi. Itu yang umum, ya. Coba kita lihat. Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 5. Ya, tadi ini kita beri nama persamaan 1. Rumusnya ini tadi, ya. Lalu X aksen sama dengan 3 ditambah X itu aja. Atas ditambah atas ini. Bawahnya min 2 ditambah Y. Ini hasilnya ini. Maka kita dapat X sama dengan X aksen min 3. Jadi kalau mau disubstitusi ke atas harus dirubah gini. X sama dengan. Berarti 3 dipindah ke kiri. Menjadi min 3 ini. X aksennya tetap ini X aksen. Lalu Y aksen ini tetap min 2 dipindah kiri jadi plus 2. Lalu yang ini disubstitusi ke sana. Jadi maksudnya apa? Y diganti Y aksen plus 2. X diganti X aksen min 3. Nah ini. Disubstitusi ke persamaan 1. Dapatnya ini.
Yang ditransformasi tadi ini, Y-nya diganti ini, Y aksen plus 2 ini, Y aksen plus 2. Sama dengan ini tetap, ini sama dengan ya. 2 ini tetap 2 kasih kurung, kuadratnya juga tetap kuadrat. X-nya diganti ini, X aksen min 3, ini X aksen min 3. Lalu ini min 8 tetap, ini min 8, min 8 ya. X-nya diganti ini, X aksen min 3, ini X aksen min 3. Plus 5-nya tetap. Lalu ini kalau kita urai, aksennya tidak ditulis lagi ya. Untuk apa? Kenapa tidak ditulis langsung? Nanti hasilnya ini nanti samakan dengan persamaan 2 aja yang di bawah tadi ya. Ini aksennya tidak ditulis menjadi ini, Y plus 2, aksen ini enggak usah ditulis, jadi Y plus 2 langsung, 2 X min 3 ini. Langsung dikuadratkan, X kuadrat, min 3 kali X, min 3X kali 2, min 6X ya. Min 3 dikuadratkan plus 9. Lalu min 8X ini, min 8X, min 8 kali min 3 itu plus 24, plus 5 ini, plus 5. Ini saya bawa ke halaman berikutnya, ini tetap tadi ya. Y plus 2 sama dengan 2X kuadrat min 6X ini tetap dari halaman sebelumnya. Lalu ini Y plus 2 tetap, ini dikalikan ada 2X kuadrat, ini 2 kali min 6X min 12X, 2 kali 9, 18, min 8X tetap, 24 tambah 5, 29. Oke ya. Maka Y sama dengan ini 2X kuadrat, ini 2X kuadrat, min 12X tetap, min 12X tambah 8X min 4X ya. Ini sama-sama ada X-nya ini. Ini min 8X ditambah 8X hasilnya min 4X. Lalu 18 ditambah 29 itu berarti 47 ya. Terus 2 ini loh, 2 ini dipindah kanan jadi min 2. 47 kurangi 2 45. Ini sudah hasil transformasi ya. Hasil transformasinya ini. Padahal tadi diketahui hasil transformasinya yang ini tetap ini ya, ini tetap, ini tetap. Hasil transformasinya kan ini tadi di soal. Maka tinggal disamakan aja ini Y sama dengan Y, ini 2 sama dengan 2 tetap. Berarti min 4 sama dengan A. Jadi A-nya min 4. Ini A-nya min 4. Terus ini B-nya sama dengan 45 ini. Letaknya yang sama ini. B-nya 45. Yang ditanya tadi kan A plus B. A-nya min 4, B-nya 45, min 4 sama 45, 41. 41 itu adalah jawaban E. Jadi tidak sulit ya, tidak sulit. Prinsipnya seperti itu terus ya, substitusi. Seperti itu, seperti ini. Hanya nanti berubah apa rumusnya aja, rumus kalau translasi pakai gini, kalau pencerminan pakai gini dan seterusnya. Oke, kita lihat soal yang kedua. Nanti kalau ada yang mau bertanya, itu bisa melalui WA pribadi, bisa melalui ini kolom komentar dan lain sebagainya ya. Bisa. Oke, kita lanjut soal 2 SBMPTN tahun 2018. Lingkaran L dengan persamaan ini. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 3 sama dengan 0. Dicerminkan, ini kurang kalimatnya ini ya, dicerminkan terhadap garis X benar 1. Dilanjutkan refleksi terhadap garis X benar min 7. Refleksi itu pencerminan ya. Di sini harusnya ada kalimat dicerminkan terhadap garis Y benar 1 ya. Menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat AX plus BY. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut sesuai informasi yang diberikan. P-nya adalah A plus B plus C. Q-nya 275. Maka jawaban yang disiapkan P lebih besar Q, B-nya P kurang dari Q, jawaban C P sama dengan Q, jawaban D informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan di atas. Jadi memang ada soal SBMPTN yang seperti ini ya, ABCD saja. Ya. Jadi sama saja nanti. Nih. Kalau rumusnya yang dipakai ini ya, A, X, Y, M itu dicerminkan maksudnya ya, terhadap Y sama dengan K, hasilnya nanti B, X, X-nya tetap. Kalau di sini Y sama dengan X-nya tetap. Ini serat.
Nah, terus y-nya berubah. Jadi apa? Ini 2 kali K, rumus ini ya. K-nya ini. K yang kecil. 2K min Y, Y-nya dari sini. Rumus satunya, kalau A di X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan, kalau X sama dengan yang tetap Y. Ya, ini tetap Y. Kalau Y sama dengan yang tetap X. Kalau Y sama dengan, kalau X sama dengan yang tetap Y. Y-nya tetap. Sedangkan X-nya berubah. Jadi apa? 2 kali ini H. Kalau tadi di sini 2 kali K gitu ya. Dikurangi X. X-nya dari sini. Cuman gini rumusnya ya. Berarti sama aja ini nanti kita beri nama persamaan 1. Ini kita beri persamaan 2. Lalu pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini. Kalau tadi kan rumusnya translasi. Yang nomor 1. Coba kita lihat ini. Yang ditransformasi ini ya. Kita beri nama persamaan 1. A, karena di sini Y, 1, Y sama dengan 1, maka X-nya tetap ini. X-nya tetap. Serot. Y-nya berubah 2 kali 1. 1 dari mana ini? 1. Pakai rumus tadi. Min Y ya. Selalu. Y-nya dari sini. Berarti, nah ini kalau ini. Hasilnya ini dicerminkan terhadap X sama dengan min 7. Kalau X sama dengan yang berubah X-nya. Berarti Y-nya tetap. Ini Y-nya tetap nih. 2 kali 1 berapa? 2. Ini min Y. Ini min Y. Tetap. Y-nya tetap. Yang berubah apa? X-nya. Berapa X-nya ini? 2 kali min 7. Min 7 dari sini ke sana. Rumus tadi kan 2 kali min 7. Dikurangi X. X-nya dari sini. Nah, maka kita punya yang ini kita beri nama X aksen. Berarti ini X aksen min 14 min X. 2 kali min 7 min 14 dikurangi X. Oke ya. Y aksen sama dengan mana? Atau ini dulu, belum Y aksen. Ini diubah dulu. Min X dipindah ke sana. Menjadi X. X aksen pindah ke sana. Menjadi min X aksen. X sama dengan min 14 min X aksen. Tadi kan kalau ini ingin ditransformasi ke sana, disubstitusi ke sini, maka ini bentuknya harus X sama dengan. Ya toh? Dan Y sama dengan. Sekarang Y aksennya mana? Y aksen ini. Ya, coba kita lihat. Y aksen 2 min Y ini Y aksen. Hasil transformasi. Aksen itu hasil transformasi. Terus ini bisa diubah, Y-nya pindah ke sini, min Y pindah ke sini jadi Y. Ya, ini. Sama dengan 2 tetap, Y aksen pindah kanan jadi min Y aksen. Lalu ini disubstitusi ke sana. Nanti hasilnya disamakan dengan hasil transformasi. Itu toh. Samakan caranya. Yuk kita lihat. Ini kita beri nama persamaan 2 ya. Disubstitusi ke situ ya. Persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Hasil sama dengan hasil transformasi di soal. Jadi hasil substitusi ini disamakan dengan hasil transformasi di soal ya. Ini min ini loh X kuadrat ini X-nya diganti ini min 14 min X kuadrat ini ya, min 14 min X aksen dari sini, kuadrat ini aslinya di sini, ini kuadrat plus sini plus Y-nya diganti ini apa, 2 min Y aksen, 2 min Y aksen, kuadrat dari mana? Kuadrat dari sini, min 4X, min 4-nya tulis, X-nya diganti ini, min 14 min X aksen, min 14 min X aksen. Jadi sama aja dengan tadi ya. Plus 6 Y, 6-nya tulis. Y-nya diganti ini. 2 min Y aksen. Terus ini min 3 tulis. Sama dengan 0 tulis. Oke ya. Setelah itu aksennya nggak usah ditulis lagi. Coba kita lihat di halaman berikutnya. Hasil transformasi. Ini hasil transformasi dari perhitungan ya. Aksennya tidak ditulis lagi. Ini aksennya nggak ditulis lagi. Yang halaman sebelumnya tadi. Lalu ini kalau diurai, min 14 dikuadratkan, 196. Min 14 kali min X. Selalu gini ya, min 14 kali min X. Plus 14X kali 2 ya. Jadi ini kali 2 taruh tengah ini. Selalu kali 2 ya. Min 14 kali min X itu 14X. Kali 2, 28X. Oke ya. Min X dikuadratkan itu X kuadrat. Lalu 2 kuadrat, 4. Lalu ini 2 kali min Y, min 2Y. Kali 2, min 4Y. Oke ya, selalu kali 2 ya, min 4Y. Min Y dikuadratkan itu plus Y kuadrat.
Terus min 4 kali min 14 itu 56. Min 4 kali min X itu plus 4X. 6 kali 2, 12. 6 kali min Y, min 6Y. Min 3 tetap sama dengan 0 tetap. Maka ini X kuadrat ditulis dulu, X kuadrat. Y kuadrat ditulis dulu. Sekarang yang X dikumpulkan. Mana yang X? Ini 28X dengan 4X. Berapa? 28X tambah 4X, 32X ini. Lalu yang Y dikumpulkan. Mana yang Y ini? Min 4Y, min 6Y. Berapa? Min 4Y, min 6Y, min 10Y ini. Sekarang yang tidak ada X, tidak ada Y-nya. Nih, 196 ditambah 4. 200 ya. 200 ditambah 56. 256. 256 ditambah 12. 268. 268 dikurangi 3. 265. Sudah, sama dengan 0 tetap sama dengan 0. Lalu saat ini hasilnya disamakan dengan hasil transformasi di soal. Mana hasil transformasi di soal ini? X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Ini dari soal ya. Samakan sekarang, X kuadrat dengan X kuadrat sudah sama. Y kuadrat sudah sama dengan Y kuadrat. Lalu 32X dengan AX, berarti A-nya 32. Oke ya. Min 10Y, min 10Y dengan apa? BY, berarti berapa? B-nya sama dengan min 10. C-nya 265. Nah ini. Sekarang AP adalah A plus B plus C. 32 dari sini, 32. B-nya min 10 ini. C-nya 265 ini. Hasilnya 287. Padahal Q-nya tadi diketahui di soal 275. 287 dengan 275 besar mana? Besar 287. Berarti P lebih besar dari Q. P lebih besar Q itu jawaban A. Tidak sulit ya. Coba ini pembahasan ini, video ini diulang-ulang gitu ya. Sampai paham. Kalau nggak paham juga bisa tanya lewat kolom komentar. Nanti kita bahas sejelas-jelasnya gitu ya. Oke, saya kira cukup yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kalian sukses diterima di PTN. Saya Pak Samsul Junaidi dari LPB ASJ Surabaya dan ASJ Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.